Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Selamat bagi rekan-rekan yang telah lolos tes administrasi, kemudian tes kompetensi dasar, dan yang terakhir sebelum tes TKB yakni tes bahasa Inggris. Rekan-rekan, saya ucapkan selamat dan rekan-rekan silakan maksimalkan karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Dan rekan-rekan harus dimaksimalkan, rekan-rekan harus tahu tentang TKB itu seperti apa. Salah satunya adalah TKB yang akan dibahas di video ini. Nah, untuk soal-soal tes TKB itu seperti apa, rekan-rekan bisa cek linknya di deskripsi untuk video yang saya buat sebelumnya mengenai masalah TKB FHC BUMN ini. Rekan-rekan bisa maksimalkan. Dan untuk kali ini, rekan-rekan kita akan bahas mengenai TKB FHC BUMN untuk saksi psikotes. Dan soal ini soal yang saya dapatkan pada saat TKB FHC BUMN. Dan tes ini rekan-rekan untuk yang apply ke Pertamina dan afiliasinya rekan-rekan, ini adalah soal yang saya dapatkan pas saat tes waktu itu dan saya akan bagikan buat rekan-rekan. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang pembahasan jawaban soalnya, rekan-rekan coba cari sendiri. Saya akan memberikan gambaran soal dan instruksinya saja. Sebelumnya saya sudah buatkan video ini di channel satunya lagi, yakni Bimbingan Persona. Rekan-rekan bisa cek di sana untuk pembahasannya. Dan ini adalah untuk simulasi latihannya saja. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Oke, langsung saja kita ke subtes yang pertama. Nah, untuk subtes yang pertama, rekan-rekan, di sini rekan-rekan melihat gambar ya. Gambar ini dan instruksinya pada setiap soal dalam subtes yang pertama ini, rekan-rekan akan dihadapkan pada bentuk huruf, dua huruf ya, yakni F dan yang R. Nah, kemudian di bawah ini sebenarnya adalah contoh bentuk dasar yang sama. Namun bentuk dasar tersebut setelah diputar 90 derajat, 180 derajat, atau 270 derajat. Perputaran tersebut bisa searah dengan jarum jam ke kanan atau berlawanan arah jarum jam yakni ke kiri. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Ini bentuk yang F, ini bentuk yang R. Kemudian tugas rekan-rekan adalah menentukan ada berapa jumlah pasang bentuk huruf yang sama antara bentuk huruf baris atas dengan bentuk huruf yang tepat di bawahnya. Anda bisa memutar bentuk huruf searah atau berlawanan jarum jam. Rekan-rekan bisa cek di sini ya. Nah, kita bahas satu ya untuk soal tes ini. Rekan-rekan, kalau kita putar berlawanan jarum jam ya. Nah, di sini rekan-rekan kalau kita putar maka bentuknya akan seperti ini. Putar 90 derajat. Ini juga sama, kalau misalkan kita putar itu bentuknya akan seperti ini. Dan ini juga kalau misalkan kita putar itu akan bentuknya seperti ini. Dan dalam soal ini itu tidak ada huruf yang sama. Jadi ini tidak ada huruf yang sama dari contoh soal yang ini. Maka jawabannya adalah 0 ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua yakni bentuk R. Nah, di sini bentuk R kalau misalkan kita rotasikan, kita putar, itu bentuknya akan seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita rotasi, itu bentuknya seperti ini ya. Dan ini kalau misalkan kita rotasi, bentuknya akan jadi seperti ini. Seperti itu ya. Dan ini ada gambar yang sama. Maka rekan-rekan jawab yang satu karena ada satu pasang yang sama. Seperti itu.
kita langsung ke latihan. Silahkan rekan-rekan kerjakan. Waktu 30 detik ya. Oke, kita masuk ke subtes yang kedua. Di subtes psikotes yang kedua ini, rekan-rekan pada setiap soal dalam subtes ini, rekan-rekan akan dihadapkan pada beberapa pernyataan atau informasi. Tugas rekan-rekan adalah memilih pilihan jawaban yang paling tepat sesuai dengan pernyataan atau informasi yang tersedia. Nah, di sini sebagai contoh, siapa yang terhebat? Nah, di sini untuk pernyataannya, Anton lebih berat daripada Dodi. Jadi untuk jawabannya Anton itu lebih berat ya. Kalau misalkan kita ke rumus matematika, Anton lebih berat daripada Dodi. Itu rumusnya seperti ini. Jadi siapa yang terberat? Yakni Anton. Seperti itu. Oke, kita masuk ke latihannya. Rekan-rekan coba kerjakan. Oke, kita lanjut ke TKB BUMN, tes psikotes subtes yang ketiga. Nah, di sini pada setiap soal dalam tes ini rekan-rekan akan dihadapkan dengan 4 pasang huruf. Huruf di bagian atas berpasangan dengan huruf yang tepat berada di bagian bawah. Tugas rekan-rekan adalah menghitung dari 4 pasang huruf yang ada, berapa jumlah pasangan huruf yang memiliki perbedaan antara huruf yang berada di baris atas dengan huruf yang berada di bawah baris bawahnya. Rekan-rekan bisa cek di sini. F kapital dan F kecil itu sama ya. Di sini G dan C itu tidak sama. R kapital dan R kecil sama. S kapital dan S kecil sama. Karena ini yang tidak sama, maka jawaban yang kita pilih cuma satu. Yang tidak sama, maka jawabannya pilih satu. Ada yang tidak sama. Seperti itu. Oke, kita latihan ke soalnya, silahkan dikerjakan.
Oke, kita lanjut ke TKBBMN, tes psikotes untuk subtes yang keempat. Nah, di sini tugas rekan-rekan perlu mengingat urutan huruf di setiap soal. Anda akan diberikan 3 huruf. Tugas rekan-rekan adalah menentukan huruf mana yang memiliki selisih terdekat dengan jumlah huruf yang terletak di tengah. Jika telah diurutkan dengan benar, lihatlah jawaban atau soal sebagai berikut. Di sini B, E, I. Nah, di sini jika diurutkan dengan benar, huruf B ada di urutan pertama. Kemudian E di tengah dan I merupakan huruf urutan terakhir. Nah, di sini dari urutan tersebut B memiliki selisih lebih sedikit dengan huruf E. Ini B, C, D, dan E. Kemudian huruf E ke I itu ada 3 huruf, yakni E, F, G, H. Nah, di sini memiliki huruf terdekat di tengah. Nah, dan yang ada di sebelah kiri adalah huruf B. Dan jawabannya itu yang B ya. Seperti itu. Maaf, di sini B. Maaf. Jadi jawaban yang paling kecil yang terdekat itu yakni B ke E. Seperti itu ya. Jadi di sini tuh mencari selisih terdekat. Oke. Oke, kita ke soal, silahkan dikerjakan. Oke, kita lanjut ke TKB BUMN, subtes psikotes yang kelima. Nah, di sini instruksinya pada setiap soal dalam subtes ini, rekan-rekan akan diberikan angka. Rekan-rekan hanya perlu mengurutkan angka tersebut dari yang terendah sampai tertinggi dari setiap soal. Selisih angka-angka tersebut diurutkan dalam pikiran rekan-rekan. Maka tentukanlah satu angka yang terdekat selisihnya dengan yang letaknya menjadi berada di tengah. Lihat contoh sebagai berikut. Nah, di sini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, di sini yang paling mendekati itu adalah A. Maka jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, kita mulai ke latihan soal. Silahkan dikerjakan.
Oke, kita cukupkan sekian dulu untuk psikotes yang TKB ini. Sebetulnya masih ada 8 part lagi atau subtes lagi. Kalau misalkan rekan-rekan perlu, kita lanjutkan untuk tes, untuk latihan atau gambaran bentuk soalnya. Kalau misalkan rekan-rekan perlu soal ini, rekan-rekan bisa email saja ya ke email yang di bawah ini. Dan juga untuk rekan-rekan yang member di YouTube ini, rekan-rekan akan mendapatkan soal asli pada saat tes-tes psikotes di setiap perusahaan. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kalau misalkan rame video ini atau rekan-rekan banyak yang request, kita lanjut ke part yang kedua untuk sisa subtesnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.